Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Lestari. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Feon di laboratorium komputer. Aplikasi Feon adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring atau mengontrol, bahkan melihat secara langsung layar di komputer pada saat siswa melakukan pembelajaran di lab komputer. Jadi guru tidak usah datang ke meja siswa, cukup dengan melihat di layar monitor tentang aktivitas yang dilakukan siswa di komputernya. Baiklah, sebelumnya untuk mengetahui bagaimana caranya, kita diawali dengan mengetahui kapasitas dari Windows pada masing-masing komputer, baik komputer master maupun komputer klien. Yang dilakukan yaitu dengan cara kita mencari di bagian window export, kemudian kita klik kanan. Nah, nanti tertera gitu nih. Tertera bahwa komputer ini berapa bit ya, ada 64 bit, kemudian di sini juga ada nama dari komputer tersebut. Ya, kita harus tahu nanti untuk proses untuk proses penginstalan. Baik, jadi ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menginstal atau menggunakan aplikasi Feon. Langkah yang pertama, diawali dengan menginstal Feon pada komputer master. Kemudian yang kedua, konfigurasi Feon pada komputer master. Kemudian yang ketiga adalah instalasi Feon client. Kemudian yang keempat, konfigurasi Feon client. Kemudian yang kelima, memantau ya, proses memantau atau memonitoring layar siswa tersebut. Baiklah, setelah kita mengetahui kapasitas window-nya dan kita tahu kita diawali dengan masuk ke website Feon-nya ya, untuk mendownload ya atau menginstal. Baik, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita harus bisa menentukan Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Kita klik. Ya, setelah kita klik nanti muncul hasil ataupun proses mendownload ya. Pada tahap ini, terus di next, next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada tahap ini kita klik 2 kali untuk master ya, komputer master. Nah, kita klik ini ada 2. Jangan lupa ini 2, dua-duanya diklik 2. Kemudian diinstal. Next, next sampai dengan finish. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap konfigurasi. Ya, tahap yang kedua. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu konfigurasi komputer master. Baik, di sini ada konfigurasi komputer master. Ya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa menu. Dari mulai general atau umum, service, master. Nah, dimulai dari general, di sini kita pastikan bahwa di sini tertulis key file authentication ya. Klik. Dengan bagian service kita abaikan, master abaikan, access control abaikan. Nah, bagian gambar kunci ini authentication case ya. Nah, di sini silahkan kita membuat nama. Awalnya ini kosong ya, karena saya sudah membuat di sini ada nama Agustina. Nah, kita dengan klik create key pair ya, di sini kita tulis nama ya, tulis nama. Di sini saya nama Agustina, nanti diklik OK. Seperti itu. Nah, setelah ini pada bagian public ya, pada bagian public kita masukkan flash disk dulu ke komputer master untuk mengcopy masternya ya, yang akan nanti diletakkan di komputer klien dengan cara export key. Kita klik export key seperti itu. Nah,
Kita simpan, kita save. Nah, simpan. Setelah itu selesai. Kita udah menyimpan hasil dari komputer master ya, publiknya. Kemudian, nah bagian lanjutnya yaitu bagian location and computer. Nah di sini pada lokasi ini kita tambahkan. Awalnya ini kosong, tidak ada Agustina. Nah, kita tambahkan dengan mengklik tombol plus di bawah. Ya, kita klik kemudian dikasih nama. Ya, tinggal ketik namanya. Nah, setelah ketik nama di sini, kita tentukan komputer yang akan kita pantau namanya. Di sini saya sudah memasukkan nama komputer yang akan saya pantau, yaitu Acer PC. Ya, klik di bagian nama. Jangan lupa di bagian host address ya. Di ini juga di copy paste di sini, diklik juga. Jadi ada 2. Setelah itu kita bagian application abaikan, ini juga di bawah abaikan. Terus kemudian kita klik tombol ini. Apply ya. Nah, baik. Sudah sampai pada tahap yang kedua. Sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, kita mulai ke komputer yang akan kita pantau atau konfigurasi atau instalasi Feon pada komputer klien ya. Sama sifatnya, kita mendownload terlebih dahulu. Sama sifatnya seperti ini, kita mendownload, kita pilih, kita klik ya. Setelah itu nanti setelah di klik tombol kita menentukan berapa bitnya. Nah, nanti muncul tanda seperti ini. Nah, di bagian komputer klien, nah Feonnya ini hanya satu aja, yang bagian Feon master diklik sehingga tanda centang hijaunya hilang. Jadi hanya satu aja. Perbedaannya itu ya. Jadi kalau yang tadi 2, kalau yang sekarang cukup 1 saja. Seperti itu, kemudian diinstal, next lagi sampai finish ya. Baik, kita sudah selesai menginstal pada komputer klien. Nah, langkah selanjutnya di komputer klien juga kita masuk ke konfigurasi. Kita masuk ke konfigurasi. Baik, masuk ke konfigurasi bagian general sama ya. Bagian ini harus tertera bahwa ini dipastikan ini tulisannya adalah key file authentication. Ya, bagian service abaikan, master. Nah, nanti bagian authentication key ya, seperti ini. Ini awalnya masih kosong. Kita impor ya, kita klik impor. Awalnya kita masukkan dulu flash disk yang tadi dari master, kita masukkan ke komputer klien. Diimpor, kita klik ya, kita cari filenya, kemudian kita open ya. Dan jangan lupa nanti di bagian tersebut ada tanda garis miring dan titik 2, kita hapus terlebih dahulu. Dan nanti di sini tertera hanya bagian public saja. Kalau di bagian yang klien ya, nggak ada privatnya karena hasil dari kopian dari master. Baik. Setelah itu masuk ke lokasi. Ya, bagian lokasi ini hanya tertulis kita lab Agustina aja. Di bagian sini kita kosongkan. Bagian sini kita kosongkan. Ya, setelah kita kosongkan, sudah. Nanti ini abaikan, kemudian yang di sini kita di-apply lagi. Nah, setelah selesai bagian konfigurasi, tahap yang kelima, yaitu tahap memantau layar monitor klien. Ya, di sini nanti di komputer master, kita lihat di desktop, nanti ada gambar Feon master, kita klik, kemudian nanti muncul seperti ini. Ya. Di sini lokasi saya atau lab Agustina, kemudian, nah ini adalah layar komputer klien ataupun layar yang akan kita pantau.
di sini, ini ya. Baik, di sini juga ada beberapa menu ya, dimulai dari ada demo, kemudian mendemokan, ada dikunci, di look ya, kemudian ada remote view, remote control, power, kemudian power down, dan ada juga di sini text message atau pesan singkat yang bisa disampaikan ke layar komputer siswa ya. Di sini ada file transfer, ada screenshot. Nah, kita coba ya. Di sini kita akan mencoba memberi pesan singkat kepada siswa. Ini, misalnya, Assalamualaikum. Baik. Ini saya kirimkan ke siswa. Perhatikan di sini. Nanti di sini akan terlihat pesan singkat dari saya. Nah, ini muncul ya. Ini muncul. Kemudian saya akan beralih ke komputer klien di sebelah saya. Saya akan mengklik tanda OK. Jadi seolah-olah murid sudah membaca. Kita klik tanda OK. Nanti hilang tandanya. Oke. Perhatikan. Nah, hilang. Ini berarti pesannya sudah dibaca. Seperti ini. Jadi banyak fitur-fitur di sini yang bisa dimanfaatkan untuk memantau atau memberikan informasi kepada siswa. Seperti itu. Baik, seperti itu pemaparan dari saya. Bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Feon pada komputer di laboratorium komputer. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.